kemudian apakah ada jaringan nekrosis atau tidak, begitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk tahap penyembuhan luka itu ada berapa fase? Penyembuhan luka itu ada 4 atau 3? Yang pertama fase inflamasi atau peradangan ya. Kapan biasanya terjadinya? Di hari itu dia terkena injury, luka gitu ya, atau terkena luka bakarnya. Kapan? Sampai biasanya 5 hari. Itu. Kemudian yang kedua ada fase ya, itu berapa lama? Biasanya sampai 3 minggu. Gitu ya. Kemudian satu lagi apa? Setelah proliferasi, yang kedua proliferasi ya. Maturasi atau remodeling. Kayaknya kalau udah remodeling kayak agak inget gitu ya, kayak pernah gitu ya. Pernah belajar. Nah, itu biasanya itu kapan? Berapa lama? Setelah fase promasi sampai biasanya itu lama ya, bisa berbulan-bulan. Tergantung nanti faktor-faktor eksternal seperti nutrisi internalnya ya, tergantung faktor internal. Kalau dia nutrisinya bagus, kemudian secara mobilisasinya bagus gitu ya, secara personal hygiene-nya juga bagus, biasanya itu lebih cepat. Gitu ya. Jadi ada 3 fase tersebut. Nah, nanti ini kan ceritanya pasiennya itu nanti saya gambarin ya. Ceritanya ini kan pasiennya baru terkena proses luka bakar. Paling ada di rentang 1 sampai 5 hari, sehingga nanti fasenya ada fase inflamasi. Gitu. Jadi itu 3 fase. Teman-teman bisa memahami? Bisa. Oke. Kemudian yang kita lihat selanjutnya adalah apakah ada jaringan nekrosis atau tidak. Jaringan nekrosis kita lihat, kita kaji dengan cara visualisasi, diinspeksi, dilihat. Jaringan nekrosis itu yang kayak gimana? Jaringan mati. Ada hitam, itu tuh jaringan nekrosis yang sudah tidak mati jaringannya ataupun sudah tidak teraliri sirkulasi darah, sehingga itu wajib untuk kita angkat, gitu ya. Jadi itu kita cek. Selanjutnya nanti ketika teman-teman ngecek, memverbalisasikan tersebut sambil dilihat kondisi lukanya, gitu. Jadi pura-puranya kita sambil cek, oh ternyata ini proses penyembuhan lukanya, fasenya ada di inflamasi, kemudian terdapat jaringan nekrosis. Kemudian setelah itu, nah kalau di sini kita lihat teman-teman ada kemerahan, kan kalau di sini kita lihat ya karakteristiknya apakah ada kemerahan atau tidak. Kebetulan di sini ada kemerahan. Nah, selanjutnya adalah jumlah drainase. Nah, masalahnya jumlah drainase itu kan kalau jumlah seolah-olah itu bisa dihitung. Kalau dihitung kan harus kita masukin ke suatu alat gelas ukur, lalu kita cek gitu ya berapa. Nah, sedangkan kan tidak bisa, nggak mungkin kan kita lihat kemudian kita peras gitu, kita masukkan gelas ukur, cairannya kan nggak mungkin. Sehingga teman-teman nanti bisa dilihat cairannya ini warna apa. Kan kalau misalkan kalau inflamasi, otomatis si cairannya itu kan di luka itu biasanya suka ada cairan kan, harusnya warna apa? Warna hijau. Nah, teman-teman kalau lupa bisa lihat lagi di sini di cairan eksudat. Karena kalau warna hijau itu cairan eksudat itu menunjukkan pasiennya sedang berada di fase inflamasi. Gak mungkin dia fasenya diinflamasi tetapi cairan eksudatnya dia warna putih atau bening. Kan kalau bening itu proses penyembuhan, harusnya ada di remodeling. Oke, nanti lihat lagi ya, baca-baca lagi teman-teman harus tahu karena itu kaitannya dengan fase penyembuhan kalau cairan eksudat. Oke, itu adalah pengkajiannya. Perlu saya ulangi lagi? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya adalah membuka handscoon, berarti tindakan non sterilnya kita sudah selesai. Oke, kita buka handscoon. Karena ini kemungkinan teman-teman basah atau tidak. Cara membuka handscoon itu ada tata caranya. Berarti harus begini di kepala. Baru boleh. Kebiasaan mahasiswa itu pasti kayak gini. Gak boleh teman-teman, dibiasakan ya. Karena ini mencegah infeksi pada pasien ataupun pada kita. Kita buang. Oke, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Membuka baki. Ini jangan lupa
Gak apa-apa, nanti kalau lupa saya kasih tahu triknya teman-teman. Jadi teman-teman kita siapkan dulu semua hal-hal yang kaitannya atau yang punya prinsip steril. Pertama adalah bak instrumen sterilnya. Teman-teman buka dulu. Gitu. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan? Cairan. Oke, cairannya kita masukin. Oke, setelah cairan oke. Dengan bukanya gimana ini? Pakai apa? Boleh pakai tangan dimasukin? Enggak. Oke. Berapa jumlah kasa, lembab, dan kering? 3 kering 5 lembab. 3 kering, 5 Lembab. Itu yang dulu ya? Iya. Oke, 3 kering, 5 lembab. Yang lembab, teman-teman boleh langsung masukkan ke sikopnya. Mau gimana ya, takut ngalahin? Boleh tuh langsung dimasukin nanti ke sini, ke kom, tapi jangan dipegang bener. Nanti masukin aja boleh. Mau disimpan dulu semuanya di tas instrumen itu gak masalah, itu teknis. Yang penting tidak yang keringnya berapa persen? 3. Oke, kita 8 dulu teman-teman sambil kita lihat ya apakah nanti ada perubahan atau tidak. Harusnya tidak ada. Seperti itu. Next, setelah itu apa lagi yang perlu disiapkan? Salep. Oke. Salep berarti salepnya kita langsung masukkan ke kasa. Boleh. Kita langsung masukkan ke kasa. Ini baru tapi jatuh bentar. Kita masukkan. Oke. Terus apa lagi yang harus disiapkan? Tester boleh. Kalau mau nyiapin, takutnya nanti nggak ditali ya si perban gulungnya. Jadi teman-teman boleh menyiapkan. Sorry, ini gitu ya. Terus selain plester apa lagi? Cat. Selanjutnya tindakannya ngapain lagi teman-teman? Oke, hand wash. Boleh nanti kalau mau cuci tangan silahkan cuci tangan lagi. Nanti cuci tangan dulu ya. Harus cuci tangan lagi gak di sini? Cuci Nggak ya? tangan. Cuci. Dan cuci tangan. Membuka handscoon selalu dan cuci tangan. Berarti teman-teman nanti setelah buka handscoon yang tadi kotor, langsung cuci tangan dulu berarti. Baru setelah cuci tangan teman-teman siapkan ini. Nah, gini teman-teman. Khawatir nanti kalian lupa, manusia ini kan tidak luput dari lupa ya teman-teman. Sehingga ini boleh dibuang. Mau langsung dibuang ke sini, silakan. Tetapi untuk berjaga-jaga, bagiannya ini jangan dulu dibuang. Karena takutnya nih, misal nanti teman-teman lupa bukan handscoon, kasanya kurang, bingung loh megangnya nanti gimana. Kecuali mungkin nanti bisa di-onin satu. Tapi takutnya lupa di awal sehingga ini kita simpan. Jadi megang ini tuh kan ini yang steril tuh ininya doang. Ini emang udah steril teman-teman. Sehingga kan nggak boleh kalau kita langsung megang handscoon steril pakai ini, dia bakal langsung dikatakan on. Kan dari tadi juga kita megang ini nggak pakai handscoon, berarti kan udah on gitu ya. Sehingga kalaupun nanti biar kita tetap aman, handscoon kita tetap steril, kita bisa menggunakan area belakang ini. Jadi ini jangan dulu dibuang, ya. Udah bisa kan pakai handscoon steril? Ya. Nanti cek di sini ada tulisan untuk yang kanan dan yang kiri.
biar kalian kan nanti lega. Soalnya kadang mahasiswa itu suka lupa ininya belum disiapin, akhirnya bingung sendiri. Sehingga kalau seperti itu bagaimana? Ini yang dipegang tetap bagian ini. Kadang ada mahasiswa, wah saya teh dia teh udah gemper, udah lama saya nungguin, udah hampir 30 detik dia mau ngapain. Ternyata dia keinget ininya belum dibuka, belum dibuang. Wah saya senang dia akhirnya bisa ada solusi. Yang dipegang tetap belakang. Itu sama aja ya. Sehingga yang area steril ini bisa teman-teman pergunakan. Maksudnya nanti untuk buka ini bisa. Kemudian untuk megang ini bisa. Cuma memang agak repot aja karena itu gunting. Intinya ini bisa dipergunakan kalau nanti teman-teman lupa. It's okay, gak apa-apa, gak usah dibuang. Aman kok itu mas steril. Nah, setelah selesai kita akan ngapain? Oke. Untuk ini kasanya, teman-teman mau diperas mau pakai pinset? Peras. Ya, Saya udah lihat. Bentar. Nah, ya. Ini boleh sini. Oke. Jadi aman ya, gak usah pakai pinset tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan apa? Nekrotomi. Berarti kalau nekrotomi butuh apa? Oke, boleh gak kita langsung ambil? Boleh. Sama. Terus apa lagi yang perlu disiapkan? Kasa. Kasa lembab. Oke. Di mana disimpannya kasa lembabnya? Di atas kaki. Berarti di kaki ya? Iya. Ya, di bednya. Misalkan karena ini segini lukanya, teman-teman sebentar ya. Ini lukanya kan segini. Ya, kita anggap lukanya segini aja. Sehingga nanti boleh simpan di sini. Simpan di sini. Nah, saking gempernya mahasiswa kadang suka gini. Padahal dia tuh bukan yang apa sih kalau pakai tangan kiri itu gak bukan tidak. Ini bisa nyakitin pasien ya, gak safety teman-teman, gak boleh tindakan. Kalau sekiranya kalian gak kidal, ganti posisinya. Gunting kan butuh tenaga kalau di. Jadi posisinya chirurgisnya di kiri, guntingnya di kanan. Kita ambil jaringannya, kita potong, kita simpan ke sini. Nah, sampai mana kita proses nekrotominya, sampai semua jaringan yang warna hitamnya terangkat. Gak boleh nyisain sedikit tuh. Jadi harus bersih. Itu akan membantu proses penyembuhan lukanya lebih optimal dibanding kita sisa-sisain. Gak usah disisa-sisain buat besok gak perlu. Kita gunting semua, masukkan ke sini. Oke. Udah nih ceritanya. Kemana Yin? Dibuang dari ruangnya. Kasa dulu kita buang? Iya. Kemana? Sini. Nah, ini dibuang jangan. Buang. Dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya mana? Risol. Oke. Oke, berarti udah ya. Terus kita Membersihkan. bersihin. Nah, seharusnya tadi teman-teman ketika kita ngambil itu, kita berdiriin dulu satu ini. Saya juga lupa, saya baru ngeh pas barusan. Jadi nanti sebelum kita ngambil ini, kan di sini kita ambil kan, karena masih steril dua-duanya. Kemudian kita ambil satu, kita simpan di sini boleh, biar dia bisa berdiri, bertahan. Jadi satu berdiriin, atau biar gak susah semua berdiriin, tapi biasanya satu karena takutnya nanti jatuh. Jadi satu, nanti setelah nekrotomi selesai buang. Jadi pas kita mau ngambil kasa lagi, ini sudah sedia. Nah ini diambil. Nah kita kan butuh dua ya. Kita udah gak boleh loh ini megang ke sini. Iya. Jangan. Jadi teman-teman ambil lagi satu lagi, pegang. Nah sekarang tentukan mana yang mau ke kaki pasien, mana yang tetap on. Itu kan. Nah ini megang ke kaki pasien. Jadi ini yang on. Sekarang kita ambil dulu.
on dua-duanya, masih steril dua-duanya. Nah, ini kan mau ke kaki pasien. Sekarang kita akan membersihkan. Untuk membersihkan luka itu, pertama kita bersihkan dari yang paling luar, tidak terkontaminasi, ke arah yang terkontaminasi. Artinya, teman-teman nanti membersihkan lukanya dari luar sini ke dalam. Jangan dari dalam keluar. Gitu ya. Ke sini. Berapa kali tergantung dengan luka, besarnya luka. Sekotor apa luka. Gitu. Gitu ya. Jadi dari area luar ke dalam. Kita bersihkan. Kadang ada yang membersihnya suka gini ya. Ini nanti di ini, gitu kan? Iya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting sini nggak kena. Atau ada juga yang misalkan digini dulu, dilepasin, baru kita bersihin. Boleh kok, gak masalah teman-teman. Yang terpenting adalah ini aman. Jangan ikut kena pasir. Tapi terkadang ada yang karena kayak gini, dia gak bisa rapi sehingga yang ini juga gini akhirnya kena. Takutnya pas kena ke bagian yang ini, sehingga ini menjadi on. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, kita bersihkan dari bagian luar ke dalam. Nah, kalau ini beberapa kali sebetulnya gak masalah loh, karena kan kita putar-putar terus. Jadi nggak kotor lagi ke bagian yang di luar. Nah, ini awas. Biasanya kalau lihat mahasiswa BST diguber-guber. Nah, ini nggak boleh ya. Berapa kali ngebersihinnya? Ini masih tetap diam teman-teman. Jadi ini nanti yang megang. Nah, karena kalau gini mas satu, sehingga kalau mau ngusap harus satu kali, karena ininya gini posisinya. Sekali, puterin, puter, dalam, udah. Kalau yang tadi pertama kan kita bolak-balik gitu ya, karena kita gulung-gulung. Karena kalau ini mas satu gulung, jadi cuma sekali kita puterin, buang, beres. Oke, setelah itu terus diapain lagi? Dibersihkan apa? Saya lupa. Oke, berarti kita buang dulu. Oke, bersihkan area tadi kurang lebih 5 cm dari luka dan Keringkan. keringkannya berapa kali? Satu kali. Satu. Teknik memegang kasanya mah terserah kalian ya teman-teman. Iya. Oke, boleh nanti sekali lagi. Oke, setelah itu diapain? Salep. Buang Langsung pinset. salep, ininya gimana? Buang dulu. Kalau ini? Ambil Ambil salep. salep. Iya. Oke. Langsung ambil salep? Iya. Ambil dulu pinsetnya. Ini. Kita ambil. Nah, pinsetnya udah habis teman-teman. Jadi ini terakhir kali. Nah, ini kita akan ambil salep. Salepnya ini
boleh di tap-tap, tapi karena kebetulan ini kaset kita habis yang kering, berarti gini aja. Kalau misalkan teman-teman tadi itu kan 8 ya, yang keringnya 3, berarti ngeringinnya hanya harus 1 kali, jangan 2 kali gitu. Tapi kan khawatirnya luka itu kan besar kalau pada kenyataannya ya teman-teman. Kalau misalkan nanti besar itu harus beberapa kali, tapi kalau nanti kita boleh 1 kali saja buat mengeringkan, kecuali nanti membersihkannya. Jadi mengeringkan berapa kali? 1. Nah nanti ini sisanya masuk ke sini aja. Kalau besar boleh ditep-tep dulu. Ini di mana ini kita buang? Sehingga ini Buang. berarti sekarang udah dikasih saus, mau diapain? Tutup. Kita tutup. Nah karena ini membersih, tidak terkontaminasi pada pasien, jadi boleh nanti teman-teman kita ambil 2, kemudian kita tutup. Aduh, masalahnya ini tetap harus ada yang kering, berarti kayaknya harus ditambah lagi deh yang keringnya. Jadi yang keringnya ada 4, yang tadi yang 3 diubah jadi 4. Ya, jadi totalnya 9. Tadi kan kita mengeringkannya 2 kali ya. Iya. Jadi nanti boleh mengeringkannya tetap 2, kemudian 3 aja. Sorry. Membersihkan itu 3 kali. Kemudian untuk yang mengeringkan itu dia 2 kali. Gitu ya. Berarti kan yang satunya itu kita pakai buat apa tadi? Yang di sini? Salep. Gitu. Kemudian yang satu lagi untuk nutup, karena kan ini harusnya yang satu basah, yang satu kering. Iya. Karena ini gak ada lagi rasanya, jadi yang satu dua-duanya basah, tapi kita anggap ini satu basah satu. Jadi nanti teman-teman ngambilnya karena ini cuma ada 1 pinset, jadi nanti langsung 2 aja, langsung tutup ke sini. Nah, kalau ada supratur itu nanti sama ya, berarti kan gantiin si salep jadi supratur. Khawatirnya nanti yang disediainnya supratur nanti di sana. Berarti kan harus ngegunting dulu, berarti ngegunting pun itu harus di awal, disiapin di awal ya. Gitu. Oke. Kemudian setelah itu kita ngapain lagi? Oke, nanti untuk kasanya ada berapa, tadi jadinya berapa kan teman-temannya nanti ada yang mau nyoba nih. Nanti di situ kita buka. Tapi udah bener sih 9, cuma nanti penggunaannya kita diskusikan lagi. Sepatu. Jadi bisa diangkat. Salep. Udah pakai. Apa aja? Ada yang ketinggalan nggak? SOP-nya nggak ada kan? Kalau nggak salah? Ada. Masang kasus steril. Kayaknya nanti kakinya pakai yang itu deh. Nanti Ala tolong minta tanda kesini ya. Soalnya anjuran gitu. Jadi gampang banget kakinya. Oke, setelah selesai kita buka Handscoon. Boleh buka handscoon dulu atau bersihkan plak. Kalau si underpadnya dia kotor, banyak cairan, teman-teman bersihin nih biar tidak terkontaminasi ke tangan kalian. Lalu setelah itu
Boleh cuci tangan sambil terminasi, nggak boleh ya? Ya sopan soalnya. Cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, sekiranya teman-teman udah selesai, baru terminasi pada pasien. Kecuali waktu kalian nanti pas operasi mepet, boleh. Bapak untuk tindakannya sudah selesai ya. Gimana Pak? Sekarang rasanya setelah dibersihkan daerah kaki yang ada lukanya. Oh sudah nyaman nih, misalkan. Oke baik Bapak, karena sudah selesai untuk tindakannya, Bapak ada yang mau ditanyakan dulu gak Pak? Oke baik, karena tidak ada Pak, ini untuk perawatan luka akan dilakukan setiap pagi sehingga besok saya akan membersihkan luka Bapak lagi. Untuk waktunya sama biasanya di pagi hari ya Pak ya. Kalau begitu saya izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kontrak waktunya nggak apa-apa boleh